Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas. Kali ini saya akan ngomongin masalah keuangan lagi, teman-teman. Simak terus. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini membahas tentang masalah dunia finansial dan juga seputar aset, teman-teman ya. Saya punya dua segmen. Jadi simak terus video ini sampai akhir. Buat teman-teman para milenial, barangkali ini video yang bermanfaat buat teman-teman. Simak. Oke, langsung aja ke topik pembahasan awal, yaitu cara menabung di era digital seperti ini. Nah, kalau saya pribadi sih, saya menabung ataupun melakukan rutinitas menabung, menyimpan uang, menyisihkan sebagian besar penghasilan saya ke instrumen reksadana, teman-teman. Nah, apa sih reksadana itu? Reksadana adalah suatu produk investasi di mana dana kita itu dikelola oleh manajer investasi dan dimasukkan ke produk tersebut. Nah, reksadana akan memberikan suatu imbal hasil atas modal investasi yang kita tanamkan di situ, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke bagian portofolio ataupun reksadana yang saya gunakan, sebaiknya teman-teman bisa menentukan tujuan investasinya akan digunakan untuk apa, teman-teman. Contohnya sih begini ya. Jadi kita itu menabung itu tujuannya untuk apa? Misalkan teman-teman pengen beli rumah di 5 tahun ke depan. Misalkan teman-teman pengen menikah di 2 atau 3 tahun ke depan. Misalkan teman-teman pengen beli mobil untuk 1 tahun ke depan. Nah, itu set dulu nih goalsnya atau tujuannya itu buat apa dulu ya. Kalau misalkan tujuannya sudah tercapai, maka teman-teman bisa gunakan produk mana yang lebih cocok. Contohnya, kalau misalkan pengen teman-teman nabung untuk dana pensiun, ya maka instrumen yang lebih cocok yaitu saham ataupun reksadana saham. Nah, kalau misalkan saya pribadi, saya punya target untuk 2 atau 3 tahun ke depan itu saya pengen beli properti. Misalkan saya pengen beli tanah ya. Maka produk investasi yang lebih tepat untuk saya yaitu reksadana obligasi. Nah, mari kita bahas atau kita lihat reksadana yang saya gunakan. Oke. Nah, untuk reksadana yang saya gunakan, saya menabung di aplikasi Bibit, teman-teman ya. Bibit ini adalah aplikasi yang udah terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK juga, teman-teman ya. Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dana kalian itu sudah pasti aman di sini ya. Dan satu lagi, Bibit itu nggak megang dana kalian, teman-teman. Bibit itu hanya sekedar kayak apa ya? Brokernya lah kayak gitu kan. Dana teman-teman itu ditaruh di bank kustodian ya, jadi aman banget nih. Oke, langsung aja kita lihat portofolio saya. Di sini portofolio saya itu 10.034.652. Nah, portofolio ini saya menabung di Bibit itu sudah mulai kalau nggak salah bulan November ya, Oktober atau November. Jadi lebih kurang sekitar 2 atau 3 bulan ke belakang lah. Saya menabung rutin mungkin per bulan 2 juta ataupun 3 juta. Nah, dari hal ini sebenarnya sih saya mulai nabung Bibit itu ngacak, teman-teman. Saya ngikuti robonya, dimana ada pasar uang, ada obligasi dan saham. Di situ saya ikutin nabung investasi sekarang, dan beberapa ada yang mulai mengalami minus dan juga plus, teman-teman ya. Perlu diingat, untuk investasi itu nggak selalu plus, teman-teman. Jadi sesuai dengan tingkat risiko teman-teman itu seperti apa. Teman-teman adalah orang yang wah, saya pengen untung gede, saya pengen lebih cepat investasinya, boleh silakan di reksadana saham dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, sesuai tujuan saya menabung untuk 2-3 tahun ke depan. Jadi menurut saya yang paling investasi yang paling cocok yaitu reksadana obligasi. Oke, kita klik aja. Tujuan saya yaitu untuk beli tanah, harganya 200 juta untuk 3 tahun ke depan. Jadi nah, kita klik. Keuntungannya selama 2 bulan ini yaitu 47.868. Ini adalah 0,48% ya dari total investasinya, teman-teman. Di sini nilai sekarang yaitu 10.034 dan untuk modal investasinya 9.986.785 rupiah. Jumlah harga belinya yaitu per nafnya 1.167 dan jumlah unitnya 8.552.
sekian. Dan produk yang saya pakai yaitu Sukurinvest Stable Fund ya. Jadi saya mempercayakan produk investasi di sini ya, Sukurinvest Stable Fund. Sebenarnya ada beberapa manajer investasi di aplikasi Bibit ini. Teman-teman bisa klik di bagian home, lalu produk, pilih reksadana sendiri teman-teman ya. Teman-teman bisa klik pasar uang. Pasar uang itu untuk mungkin nabung jarak 1-2 tahun, untuk obligasi mungkin 2-5 tahun, dan untuk saham bisa di atas 5 tahun sampai 10 tahun. Tergantung dari tujuan investasi teman-teman ini seperti apa ya. Dan untuk ini ada macam-macam nih teman-teman, Manulife obligasi unggulan dan lain sebagainya, banyak banget ya. Dan untuk buat teman-teman yang belum pernah nabung di aplikasi Bibit dan pengen coba belajar investasi di sini, saya punya kode referral yaitu Mas Yunas. Di sini tinggal teman-teman ketika daftar pakai kode referral saya Mas Yunas, teman-teman akan dapat cashback 25.000 ya. Dan untuk nextnya ke depan saya tetap akan coba bahas tentang seputar dunia finansial, bahas tentang perjalanan portofolio saya, dan nantinya mungkin kalau misalkan sudah tercapai dana 200 juta di mungkin 2 atau 3 tahun ke depan, saya coba akan ceritakan tentang tanahnya ya. Oke teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman ingin menabung, kalau menurut saya ya, daripada menabung di bantal ya, atau menabung hanya di rekening, maka teman-teman itu hanya sekedar, ibaratnya kita di rekening ya, itu bunganya berapa persen sih per bulannya. Mungkin dengan biaya admin akan kegerus terus-terusan. Contohnya kayak gini, umpama teman-teman punya 100 juta tuh, 100 juta di rekening, didiamkan selama 1 tahun, mungkin nggak saldonya atau dananya itu tetap 100 juta. Menurut saya bisa lebih, bisa kurang, karena nanti dihitung lagi tuh bunganya berapa persen sih per bulannya ya kan, atau per tahunnya. Kalau misalkan kita nabung di reksadana kayak saya tadi, Sukurinvest Stable Fund, itu dia per tahunnya akan memberikan imbal hasil 8-9% per tahun. Kalau misalkan saham bisa di atas 10%, tapi saham memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi, bisa turun lebih banyak, bisa naik lebih banyak. Itu tergantung dari inflasi di suatu negara itu teman-teman. Oke. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ditunggu video-video berikutnya dari channel ini, channel Mas Yunas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.